Senang dapat juga kembali dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Ardian Sunaroso sebagai pemandu perbincangan kita. Acara ini adalah acara yang dirancang untuk memperbincangkan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan diberi perspektif iman Kristen dan juga membicarakan pokok-pokok penting dari ajaran gereja. Nah, kali ini kita berbincang tentang hidup normal di masa normal baru. Hidup normal di masa normal baru bersama dengan narasumber kita yang sudah datang di situ, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih Pak Arli. Ya, Pak sudah Berti, diundang. Ya, sudah familiar dengan Anda, sahabat DKB GKI TV. Pendeta GKI Maulana Yusuf yang memberikan banyak sekali ceramah-ceramah tentang aneka persoalan-persoalan masyarakat dan bahkan juga menulis beberapa buku, ya. Tentang hidup demokrasi, agama-agama dan sebagainya. Nah, topik kita kali ini adalah hidup normal di masa normal baru. Di masa pandemi COVID-19 ini kita sering mendengarkan sebuah istilah, yaitu istilah tadi new normal, baru, ya. Ini adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perubahan perilaku kita saat menjalankan kegiatan atau aktivitas normal kita dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, protokol kesehatan yang dimaksud adalah 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker seperti tadi kami gunakan sebelum kita mulai syuting ini. Nah, supaya terhindar dari penularan COVID-19, kita harus belajar beradaptasi dengan situasi normal baru ini, terutama saat kita berkegiatan di luar rumah, bekerja, bersekolah, berkuliah, yang sementara sebagian masih terpaksa melakukannya dari rumah dengan cara online. Bahkan ibadah-ibadah di sebagian gereja agama juga masih berlangsung secara online. Nah, ini udah cukup lama, sudah 1 tahun kita hidup dalam pandemi ini, dan sudah ada banyak orang yang tidak sabar dengan apa yang disebut sebagai normal baru ini. Ada yang mengalami stres. Nah, Pak Berti, apa pandangan Anda tentang apa yang disebut sebagai normal baru, di mana kita diperhadapkan dengan banyak situasi baru ini, Pak? Iya, ini memang istilah yang baru yang kita temukan terutama pada saat kita dihantam oleh pandemi COVID-19 ini, ya. New normal, ya. Ada banyak istilah-istilah lain juga, ya. Tetapi yang paling ramai adalah new normal, di mana kita harus 3M, ya. Harus mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian kita harus menjaga jarak, ya. Saya tambahkan mesti satu lagi sebetulnya. Apa itu? Yaitu makan makanan sehat. Oh, gitu ya. Kita mau pakai segala macam ini, kalau makannya nggak sehat, ya. Asupannya kurang bagus, vitamin kurang, ya tetap aja kena juga, ya. Tentu saja menjauhi kerumunan, kan gitu, ya. Jadi yang penting makannya juga ini, ya, yang harus ditekankan juga. Jadi memang meskipun demikian, sebetulnya yang ingin saya katakan, meskipun dalam konteks new normal itu ada tadi 3M, dan saya tambahkan 1M tadi lagi, tapi sebetulnya kan hidup kita ini selalu berubah sebetulnya. Pada dasarnya. Sehingga kita selalu menghadapi situasi yang kita sebut sebagai new normal itu. Kita harus beradaptasi. Sesuatu yang baru yang bakal jadi normal artinya, kan? Betul. Satu contoh, Pak Arli, ya. Tadi Pak Arli menggunakan HP. Dulu pada saat kita kuliah kan kita tidak punya HP, ya, apapun, ya. Betul. Nggak ada HP, nggak ada apapun dan sebagainya. Tetapi ketika kita sekarang harus menggunakan HP dan orang sekarang tidak boleh jalan tanpa HP, dia kehilangan setengah hidupnya. Kira-kira begitu, ya. Padahal dulu nggak apa-apa. Iya, dulu nggak apa-apa, kan gitu, ya. Dulu, sekarang ini kalau kita nggak pakai HP, kita kehilangan setengah hidup kita. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, Pak Arli, kita semua sudah jadi manusia teknologi juga. Jadi technological man atau technological woman, kan kira-kira gitu. Kita hampir seluruh aktivitas kita sekarang berkaitan dengan ini. Kita mau bayar listrik, mau transfer uang di bank, terima uang dari bank,
Mau ceramah tiba-tiba, mau ceramah ada bahan di tiba-tiba, situ. segala macam itu kita gunakan HP. Gitu-gitu ya. Iya. Artinya bahwa seluruh hidup kita ini sekarang, suka atau tidak suka, setengahnya itu adalah memang teknologi. Oke. Ya, dulu ada film yang namanya $6 Million Man, kan gitu ya. Cuman setengah badannya adalah memang dari apa namanya teknologi kan gitu ya. Ya sekarang kita sudah mengalami itu, ya melalui teknologi digital ini. Dan ini akan semakin hebat lagi dan satu saat kita akan dimasukkan di dalam, bahkan sudah mulai dimasukkan di dalam tubuh kita sehingga kita nggak perlu menggunakan HP, kita cukup mencet tangan kita aja langsung sudah jadi kan gitu ya. Atau kita mikir saja sudah langsung jadi apa yang kita pikirkan itu kan gitu. Jadi memang maksud saya adalah kita selalu hidup di tengah-tengah dunia yang berubah terus dan kita mengalami situasi yang new normal terus. Oke. Jadi bagi saya new normal itu normal. Kalau kita tidak mengalami new normal itu artinya Tidak normal. tidak normal, kita stuck ya, jalan di tempat ya. Kita jalan di tempat. Oleh karena itu memang di tengah-tengah situasi kita harus melihat dan mensyukuri juga tidak ada jalan lain kecuali kita pertama kita beradaptasi dengan situasi new normal, tidak perlu mengeluh, tidak usah juga sampai frustrasi. Tetapi yang kedua, kita justru harus berpikir bagaimana kita ikut mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada saat sekarang sehingga kita bisa ikut mempengaruhi situasi Arahnya. new normal ke arah yang lebih positif. Begitu kira-kira. Ya, jadi sekali lagi new normal adalah sesuatu yang baru yang bakal menjadi normal. Dan itu sebenarnya bukan hal baru. Betul. Hidup kita selamanya juga begitu. Iya. Cuman sekarang memang kita dipaksa, Pak Berti, dipaksa untuk berubah. Ya, kemarin saya cerita ngobrol sama istri saya bilang gini. Sekarang ini awalnya saya merasa saya ini parno. Ya, kalau ada staff bawa kertas untuk saya tanda tangan, masker dipakai, habis tanda tangan cuci tangan. bukan cuci tangan, hand sanitizer. Oh, oke. Kan di ruangan kan. Ya. Jadi kalau dia 3 kali mondar-mandir, 3 kali saya begini. Saya bilang, emang harusnya begitu yang normalnya, kali dulu aja yang kamu nggak normal. Jadi sesuatu yang baru itu bagi saya baru. Nggak ada tuh hand sanitizer di ruang saya dulu. Betul. Sekarang mesti ada. Ya. Selalu ya. Dan sekarang menjadi sesuatu yang normal. Malah kalau nggak melakukan itu, ada yang kurang ya. Ada yang kurang, tidak normal. Nah, tapi sekali kita dipaksa. Ada situasi baru karena COVID-19. Selain tadi 3M. Dipaksa, ini kita dipaksa oleh ketakutan kita. Selain 3M tadi dan ada 1M yang makanan tadi, apakah itu cukup untuk membuat kita mampu menghidupi apa yang disebut sebagai normal baru ini? Cukupkah itu dengan 3M dan M keempat, asal kita menjaga jarak, masker, mencuci tangan, lalu asupan bagus, sudah cukupkah itu? Itu kan berarti kan cuman saya ada di sini, tapi untuk bergerak menghidupinya, saya ragu. Gimana menurut Pak Berti? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Arli. Karena 3M ini kan sebetulnya muncul dari pemerintah ya. Oke. Untuk gimana kita mensikapi situasi pandemi COVID-19. Sekarang ada iman aman. Iman aman ya. Jadi kemudian yang saya tambahkan satu lagi, makan yang baik lah ya. Itu kan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang kita boleh terima. Tetapi itu semua jangka pendek, Pak. Itu sesuatu yang memang hanya ketika orang datang you mesti tanda tangan, kemudian mesti pakai hand sanitizer dan sebagainya. Itu kan semua jangka pendek. Oke. Tetapi di balik ini semua kan ada perubahan yang dahsyat sebetulnya. Ada perubahan Disruption. yang sangat besar, di mana misalnya orang dipaksa untuk work from home, bekerja dari rumah. Orang dipaksa pelajar atau mahasiswa belajar dari rumah. Ini kan perubahan yang dahsyat sekali sebetulnya. Yang memang kita mesti siapin sebetulnya anggota jemaat atau masyarakat kita terutama dalam menghadapi situasi ini, karena biasanya mereka sibuk di kantor, sibuk aktivitas sana sini, tiba-tiba sekarang harus stuck di rumah. Kalau rumahnya agak besar, halamannya agak besar, masih agak mendingan. Kalau rumahnya tipe 4L, lo lagi kan gitu ya, itu akan menjadi stres tersendiri itu sebetulnya ya.
Oleh karena itu ini yang situasi-situasi ini yang membuat begitu banyak orang yang tadi Pak Arli di pembukaan mengatakan ada banyak orang yang frustrasi karena ada banyak sekali orang yang tinggal misalnya di tempat kos yang lo lagi atau nggak ada sapa-sapa juga, atau di rumah tetapi udah nggak ada aktivitas lagi dengan segala macam lalu merasa kesepian. Sebetulnya pandemi yang terbesar sekarang di tengah-tengah situasi ini bukan cuma pandemi bentuk virus itu, tetapi kesepian. Ada orang kesepian karena jauh dari lingkungan yang biasanya dia hidupi sehari-hari. Ya, biasanya di kantor ketemu hai, ada hugging, ada kissing dengan segala macam ya. Tetapi ada satu situasi kesepian di mana orang bahkan di tengah-tengah keluarganya sendiri dia tidak terjadi komunikasi sehingga dia mengalami sepi di tengah keramaian. Itu jauh lebih berbahaya sebetulnya. Kita memeluk juga sekarang di rumah pun kalau kita dari luar nih. Betul. Nggak boleh, kita kan harus mandi dulu. Kita bisa pulang kan, bisa peluk istri, kan orang lain ya, peluk istri. Ya, orang lain juga boleh, anak kita misalnya. Sekarang kita betul tidak bisa langsung melakukan itu. Iya. Jadi memang ada orang yang kesepian di tengah situasi itu, dan yang sebetulnya ada perubahan yang lain Pak Arli. Terutama anak-anak ya. Anak-anak yang harus belajar mandiri. Anak-anak ini maksudnya adalah para pelajar SD. Ya, SD, SMP, SMA. Yang memang dia harus belajar mandiri. Biasanya kalau dia ada sesuatu ketika pelajarannya di kelas, ada guru ya, on-site, ada dia nggak ngerti, Bu Guru ini gimana. Sekarang dia nggak bisa bertanya seperti itu. Dia harus jauh lebih mandiri. Atau mamanya yang ditanya dan bapaknya. Nah, mamanya nggak ngerti. Seperti saya, kalau anak saya tanya, ini pelajaran matematik ini bagaimana ini, gimana? Saya kan nggak ngerti dan nggak terlalu suka matematik dulu ya. Kelihatan sih itu. Waktu pelajaran matematik dulu saya banyak kabur. Ini dosa masa lalu ya. Tetapi jadi ketika anak-anak sekarang ya syukur anak saya udah selesai semuanya ya, artinya tidak lagi di bangku SD, SMP, SMA. Tapi dulu pernah dia bertanya kepada saya, ini ada pelajaran matematik dia nggak ngerti, gimana nih Pak? Apa yang bisa tentang ini gimana? Wah, saya nggak ngerti apapun. Saya bilang udah berdoa aja. Karena itu, apalagi sekarang pertanyaan itu hanya bisa diajukan kepada ayah dan ibunya. Mau les juga, kalau dulu kan kalau saya nggak ngerti kamu les aja. Sekarang les pun kita nggak tahu ini siapa yang mau lesin, bener nggak, dia nggak, orangnya sehat nggak, kan gitu. Sehingga betul-betul harus diajar mandiri. Dan banyak anak-anak yang nggak siap. Ini soal kemandirian. Ini yang anak-anak yang ada di kota-kota besar ya. Dan orang tuanya tidak siap mendampingi juga. Tidak siap. Orang tuanya pertama tidak mampu mengajar, dia tidak kuasai bahan pelajaran. Kedua, kalau dia kuasai bahan pelajaran, dia tidak mampu mengajarnya. Kan gitu. Ketiga, dia dia sendiri udah sibuk segala macam, mesti ngajarin anak. Ternyata anaknya tidak cepat menangkap, sehingga dia marah. Sehingga ada kan ibu yang membunuh anaknya. Ada ibu yang membunuh anaknya karena kesel. Udah diajarin anaknya nggak ngerti-ngerti juga. Akhirnya si ibu marah, emosi, dia pukul anaknya sampai mati, kan gitu. Jadi memang ini satu situasi di mana bukan cuma anak yang stres, istri waktu ibunya stres, bapaknya stres karena dia bekerja di rumah, pemasukan lain yang tadinya mungkin banyak keluar kota, ada dana tertentu misalnya uang SPJ dengan segala macam. Sekarang nggak ada lagi kan gitu. Jadi pemasukan kan turun berkurang ya. Ada begitu banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi sebenarnya bukan hanya pandemi COVID-19, tapi dampak dari pandemi itu telah menjadi pandemi juga dalam arti menciptakan tertentu. Pandemi sendiri. Ya, ada banyak persoalan muncul. Kita akan percakapkan ini lebih dalam lagi setelah informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Rensula Rosa sebagai pemandu perbincangan, dan kita sedang berbincang tentang hidup normal di masa normal baru bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti tadi kan menceritakan berbagai macam hal-hal yang baru, baik baru dilakukan maupun dampaknya, ya, anak-anak belajar mandiri, orang tua yang tidak siap jadi stres. Nah, sedangkan tadi kita mengatakan, atau paling tidak saya mengatakan di awal tadi, bahwa normal baru artinya sesuatu yang baru yang akan menjadi normal. Apakah kehidupan seperti itu akan menjadi normal dan kita akan hidup terus-menerus seperti itu nanti, Pak Berti? Kemungkinan akan begitu ya, Pak Arlinus, karena memang dari hasil penelitian ya, kita kan sudah pernah mengalami pandemi berkali-kali dunia ini ya. Dan pandemi yang paling berat itu adalah pandemi yang paling panjang dari abad 12 sampai 16. Itu adalah pandemi penyakit pes sampar, ya. Itu menghancurkan orang Eropa sepertiga mati, ya. Orang Mesir juga banyak yang mati, ya. Jadi dari sekian banyak pandemi, termasuk TBC, termasuk influenza. Dulu influenza itu pernah membunuh puluhan ribu orang di Uni Soviet, ya. Satu-satunya penyakit yang bisa dihilangkan total adalah cacar air, ya. Cacar air, ya, smallpox, ya. Tetapi yang penyakit yang lain seperti TBC, sakit pes, influenza kan dia tidak hilang. Masih ada sampai dia sekarang. Bersama-sama dengan kita selalu. Jadi kemungkinan kalau lihat kondisi seperti ini ya, kemungkinan adalah bahwa virus COVID ini akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, jadi memang ini sesuatu yang kita harus terima dari sekarang, bahwa cara hidup kita pasti mengalami new normal itu tadi. Dan bukan cuma itu saja ya. Jadi gini, cara kita hidup ini juga kemungkinan yang menciptakan virus COVID ini. Cara hidup kita selama ini, ya, karena kita menebang pohon, membunuh binatang-binatang dan sebagainya. Dan virus-virus ini kemungkinan besar adalah yang selama ini ada di pohon atau di binatang-binatang itu. Tetapi ketika binatang dan pohon-pohon, hutan-hutan kita tebangin, itu virus inilah mencari induk baru. Siapa induk baru itu? Ya manusia. Nah, yang ingin saya katakan ini justru ini, kalau kita cara hidup kita masih begitu juga, kita belum membereskan cara hidup kita dengan lebih baik, dengan lebih akrab dengan alam raya ini masih ada jutaan virus di sekitar kita juga yang masih yang siap mengancam kita, yang siap membunuh kita juga, ya. Jadi sebetulnya ancaman terbesar manusia itu bukan bom nuklir, ya, karena bom nuklir itu jadi semacam blessing in disguise sebetulnya bagi kita. Gara-gara kita punya bom nuklir, kita nggak ada perang. Dulu perang itu Perang Dunia Pertama tahun 1911 sampai 1916. Kemudian Perang Dunia Kedua tahun 1942 sampai 1945. Bedanya cuma sekitar 30-an tahun. Dan sekarang kita sudah memasuki dari tahun 45 sampai sekarang ini, kita kan nggak ada perang-perangnya kan gitu ya, udah hampir 100 tahun kurang lebih ya. Perang dunia maksudnya. Perang dunia ya, kita nggak ada perang-perangnya, ada perang-perang sporadik aja. Kenapa? Salah satunya karena nuklir.
Saling takut. Kenapa orang kalau pencet nuklir mati semua ini? Kan gitu ya. Jadi nuklir itu membuat orang justru jadi segan untuk lakukan peperangan terbuka besar-besaran begitu ya. Sehingga nggak ada lagi perang antar bangsa. Yang terjadi kan sebetulnya perang perang di antara sesama anak bangsa sebetulnya, di mana kekuatan-kekuatan asing bermain di situ sebetulnya ya. Jadi balik lagi, sebetulnya kita akan menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan new normal, termasuk di kalangan masyarakat. Ada lebih dari 70 juta orang yang hidup menggantungkan hidupnya dari bisnis yang informal. Dan sekarang mereka kehilangan pekerjaan mereka sebetulnya. Karena nggak bisa jalan-jalan, atau orang mau beli juga takut juga kan. Bakso misalnya, orang mau beli somai di pinggir jalan dengan dulu kita enak-enak aja rujak, sekarang kan kita nggak bisa beli-beli begitu lagi sekarang kan. Jadi ada sebetulnya mereka itu juga dipaksa untuk harus berpikir ulang bagaimana tetap survive di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Jadi memang kita akan menghadapi berbagai situasi new normal ini, apalagi balik lagi ke yang tadi. Anak-anak kita tidak pernah dididik untuk belajar secara mandiri. Mereka dipaksa untuk selama ini di kelas mereka harus bergantung pada gurunya. Sistem pendidikan berarti ya. Pada diktat-diktat yang diberikan oleh guru. Tetapi tiba-tiba mereka dipaksa untuk belajar mandiri. Mereka stres. Banyak anak-anak yang stres, bukan cuma karena dia tidak bisa menguasai pelajarannya, tetapi juga untuk anak-anak yang di luar kota itu juga mengalami kesulitan. Dia nggak bisa beli gawainya, HP-nya, ya. Kalaupun dia punya gawainya, dia nggak, itu kadang-kadang koneksi Signal, internetnya buruk dengan segala macamnya, sehingga ada begitu banyak kendala yang terjadi, sehingga sekarang anak-anak begitu banyak yang bunuh diri, bahkan bukan cuma dibunuh oleh ibunya seperti yang saya tadi katakan. Ada anak-anak yang bunuh diri. Di India ada seorang anak perempuan usia 15 tahun. Dia tidak bisa membeli HP, ayahnya tidak punya uang untuk membeli gawai itu tadi, maka yang terjadi dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Efeknya apa? Anak perempuan ini bunuh diri. Stres. Jadi memang kita menghadapi satu situasi yang baru di mana kita dipaksa untuk memang bagaimana meresponsnya dengan lebih baik. Dan juga begini, kita meresponsnya bukan juga untuk kepentingan kita harus berpikir bersama. Juga untuk kepentingan Jadi new bersama. normal tadi sebenarnya bukan hanya 3M atau 4M, tapi termasuk pola hidup dalam rangka bersahabat dengan alam misalnya. Betul. Supaya virus-virus yang sedang ada sekarang ini, yang sedang berdiam itu di tempat tertentu itu tidak lalu menyerang kita. Jadi new normal sebuah pola hidup baru yang kita harus menjadi kebiasaan kita ya. Berarti orang tua mesti belajar mendampingi anak-anaknya, belajar ya. Anak-anak belajar mandiri, sistem pendidikan diubah. Tapi kan di dalam segala sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruknya. Misalnya tadi kalau soal tadi Pak Berti memberi contoh pendidikan, anak-anak menjadi orang tua jadi stres. Tapi kan kita jadi paham sekarang betapa beratnya tugas para guru itu ternyata di sekolah. Itu mereka yang menanggung selama ini, ya. Yang ditanggung oleh orang tua sekarang di rumah, anaknya yang nanya ini, yang nggak bisa diem anaknya, itu baru 1-2 anak loh. Di kelas itu ada bisa 40 anak. Ya, kita bisa mengubah respek kita atau menambahkan respek kita kepada para guru, betapa berat beban hidup mereka selama ini. Kita sadar dengan itu sekarang nih. Nah sekarang Pak Berti, apa saja selain aspek-aspek yang menakutkan, yang negatif, apakah hal-hal positif yang bisa kita lihat dalam sebagai yang terjadi sebagai dampak dari pandemi ini, Pak? Aspek positif yang bisa kita lihat adalah misalnya kalau dulu orang tua seringkali nggak punya waktu untuk anak-anaknya, gitu ya. Sekarang kan dipaksa untuk ayo tinggal di rumah, jadi dia punya kesempatan untuk tapi bergaul kebanyakan dengan waktu sekarang berarti ya. Kebanyakan jadi bosan anak-anak ketemu mamanya juga. Tapi yang penting ini kan ngomong positifnya dulu, gitu ya. Bahwa dulu tidak ada waktu sama sekali, sekarang ada waktu. Itu tergantung bosan atau tidaknya. Apakah dia mengisi hal-hal yang positif yang bikin anaknya nggak merasa bosan.
kan gitu Dan ya. kreatif ya. Iya, kebosanan itu muncul karena orang tuanya kurang kreatif, kira-kira gitu ya. Mesti orang tua kreatif lagi nih. Itu dia ya. Oke. Dan kalau dulu mungkin suami istri jarang ketemu gitu ya, sekarang jadi lebih banyak ketemu kan gitu ya, bergaul untuk untuk berdiskusi, berdialog bersama-sama dengan segala macam. Itu banyak hal-hal positif yang terjadi sebetulnya di tengah-tengah situasi yang ada sekarang, perjumpaan-perjumpaan dengan segala macam di mana waktu. Yang kedua adalah sekarang kita lebih menghargai uang sebetulnya. Oke. Kalau dulu kita mau asal royal sana sini beli segala macam di tengah-tengah situasi di mana sekarang kita kurang pemasukan, kita kurang tambahan dari luar. Sekarang kita kan nggak bisa beli sembarangan. Dulu kan apapun yang kita suka kita beli-beli aja. Gitu. Sekarang kita harus hati-hati dalam pengeluaran uang ya. Sama menyadari betapa luar biasa berkat Tuhan itu. Nah, aduh terima kasih. Dulu kan karena mudah sekali dapat uang, kita kadang-kadang tidak cukup menghargai uang itu. Sekarang kan setiap berapa duit yang masuk aja terima kasih banget ya kan gitu ya untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi memang sekali lagi ada banyak hal-hal positif yang kita terima, termasuk di dalamnya adalah tadinya kita menggunakan gawai kita itu ya, HP itu cuma untuk hal-hal yang fun-fun aja ya, yang ketawa-ketawa, senyum-senyum dan sebagainya. Tetapi ternyata sekarang kan yang namanya digital teknologi termasuk HP itu, komputer kita, sekarang harus digunakan dengan lebih serius. Kita harus menambah ilmu di situ, kita harus mengerjakan pekerjaan kita di situ. Kita harus betul-betul, kalau dulu yang penting kita buka WA kan gitu. Sekarang kita harus menguasai sungguh-sungguh teknologi ini. Karena kalau tidak menguasai teknologi ini, kita nggak bisa kerja. Jadi udah pintar sekarang ya. Agak pintar. Agak pintar. Sekarang kita mesti menguasai misalnya Bisa bertransaksi bisnis. betul. Kita harus menguasai Zoom, Google Meet, misalnya Google apalagi. Kita harus menguasai Wellback atau apapun. Kita harus betul-betul menguasai supaya kita bisa gimana bekerja dengan lebih efektif menggunakan ini semua. Jadi itu kan sesuatu hal yang positif yang dulu kita anggap cuma untuk fun-fun aja. Kita beli tetapi cuma untuk ketawa-ketawa yang nggak ada juntrungan dan buang-buang waktu. Tapi sekarang ini justru menjadi alat yang paling penting ketika kita mau bekerja dan belajar gitu, untuk meningkatkan ilmu dengan segala macamnya. Jadi oleh karena itu sesuatu yang positif juga, yang membuat kita jauh lebih serius juga terhadap kehidupan ini. Nah, bagaimana ini kan yang mengalami dampak kan masyarakat. Ya. Sebagian masyarakat itu adalah anggota gereja. Ya. Oke. Bagaimana gereja merespons ini, Pak? Perubahan-perubahan ini, new normal ini, baik dalam kehidupan umatnya maupun dalam pelayanan yang dengan umatnya dulu deh. Ya, Umat. ya. Ini ada hal menarik, saya mulai cerita bahwa di India itu ya ada kelompok Hindu di India. Itu dalam rangka menghadapi COVID ini, lalu para pemimpinnya mengatakan ini COVID ini hanya bisa disembuhkan kalau kita minum air kencing sapi. Kan sapi kan holy cow ya gitu ya. Ini berita beneran nih? Beneran. Ini binatang suci. Bukan kan? hoax ya? Enggak, ini serius. Jadi kalau kita minum itu dari binatang yang suci ini, maka kita akan sembuh. Ya, kalau di Arab juga kan ada yang minum ini kan, kencing onta kan gitu ya. Jadi kalau di India itu kencing sapi kan gitu diminum. Tapi kan ternyata dia tidak menyembuhkan. India termasuk tinggi ya di dalam konteks yang terkena COVID-19. Maksud saya dengan cerita ini adalah mengatakan bahwa ketika kita menghadapi COVID, hadapilah dengan rasional. Kan gitu, jangan dengan mistis-mistis macam-macam yang aneh-aneh kan gitu ya. Hadapilah dengan rasional, karena kalau kita mengajak umat menghadapi dengan rasional, maka kita juga tahu kita butuh kehati-hatian. Gerejanya jangan menganggap bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu. Tuhan maha hebat, dia lebih hebat dari virus COVID. Ayo kumpul aja, kita bergereja. Mati kita semua. Betul, Allah maha kuasa, tetapi bukan gitu caranya toh. Itu dia kan nggak pakai rasio ya. Jadi oleh karena itu yang terjadi banyak sekali gereja-gereja misalnya di Korea Selatan.
itu justru menjadi tempat-tempat persebaran COVID yang luar biasa itu. Karena mereka udah pokoknya nggak usah pikirkan. Yang penting ada Tuhan Maha Kuasa, dia mampu mengatasi COVID dalam nama Yesus. Tapi yang kayak gitu, pendekatan kayak gitu, itu istilahnya punya iman tetapi tidak menggunakan otak. Itu seperti kalau kita nyebrang, kita tahu kita punya iman, Tuhan akan menjaga kita, tapi kalau kita nyebrang kan kita harus lihat kanan kiri, kan gitu ya. Sederhana itu sebenarnya. Iya, tetapi kita pikir udah enggak, kita punya iman, Tuhan akan melindungi saya, nyebrang aja, nggak usah lihat sana sini, Tabrak. matilah, kan begitu ya. Ini sama ketika kita Berarti menghadapi gereja COVID. membutuhkan teologi baru pasca pandemi atau di tengah-tengah pandemi ini, atau sebenarnya teologi itu sudah tersedia? Sudah tersedia sebetulnya, hanya kita harus lebih sekarang lebih rasional lah, lebih waras lah, lebih conscious di dalam menyikapi kehidupan ini, kan gitu. Itu kan dari isi pastoral gereja terhadap umat ya. Ya. Bagaimana kita sebenarnya gereja menolong umat menghadapi dampak-dampak dari COVID-19 itu. Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang GKI Gema Kasih Indonesia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Ernesta Rosa, dan kita sedang berbincang tentang hidup normal di masa normal baru bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Ini segmen terakhir, sahabat YKB masih dapat terus memberikan komentar atau pertanyaan di chatroom yang sudah tersedia. Pak Berti, kita lanjut ya sedikit percakapan kita tadi. Tadi kan bicara mengenai isi pastoral gereja kepada umat. Sekarang apa yang mesti dilakukan gereja terhadap umat yang mengalami tadi, orang tua yang stres, anak-anak yang perlu mandiri? Memang bukan tanggung jawab gereja sepenuhnya, tapi bagaimana gereja merespon hal-hal semacam ini? Iya, jadi memang di tengah-tengah begitu banyak perubahan yang terjadi ini, memang gereja harus melakukan pendekatan-pendekatan yang baru ya. Okay. Di dalam konteks begini, sekarang saatnya di mana kita harus membangun solidaritas dengan semua, ya. Oke. Artinya solidaritas bukan saja di antara umat
antar umat, tetapi juga solidaritas yang melintasi umat antar agama. Karena begini, di dalam konteks begini kita memiliki keterbatasan untuk bahkan melayani umat kita sendiri. Oke. Dan di dalam konteks situasi yang seperti ini, ketika semuanya menghadapi persoalan yang sama, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersama-sama menghadapinya sebagai satu kesatuan dengan membangun solidaritas itu. Oke. Jadi kok solidaritas antar umat, solidaritas antar umat beragama ya, tetapi juga di dalam solidaritas di kalangan jemaat, solidaritas dengan siapapun juga, antar bangsa bahkan. Karena sekali lagi kita hanya bisa melewati lembah kekelaman ini kira-kira hanya ketika kita bersama-sama saling tolong menolong dan topang menopang dan saling melayani. Oleh karena itu hal-hal yang di luar itu yang hanya menciptakan kekerasan, kebencian, permusuhan yang dulu berpikir untuk kepentingan kelompok-kelompoknya saja, itu tidak relevan lagi sekarang. Kita semua terancam bersama-sama kok, ya, dan ancaman kita nggak kelihatan, yaitu COVID-19 ini, dan tidak ada pilihan lain kecuali kita saling tolong menolong, saling topang menopang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, di dalam konteks yang baru ini di mana orang sekarang jauh lebih bersandar pada digital technology, gawai dengan segala macam. Banyak sekali anak-anak mahasiswa dengan segala macam yang frustrasi karena dia tidak punya gawai, tidak punya peralatan alat. itu. Jadi sebetulnya gereja-gereja dan agama-agama bisa saling tolong menolong, topang menopang untuk kalau bisa belikan juga gawai yang entah murah atau bekas dan sebagainya, membagikan kepada mereka. Diakonnya sekarang diakoni gawai. Iya, membagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan kan, karena begitu banyak anak-anak yang mungkin bunuh diri karena nggak punya, atau satu bapaknya sendiri yang punya gawai tapi anaknya 5, ganti-gantian tuh pakainya. Kalau jamnya sama terus kacau semuanya, kan gitu ya. Dan orang-orang ini nggak punya uang untuk membeli, kan gitu. Dan itu akan menciptakan stres yang luar biasa. Kalaupun mereka nggak stres misalnya, mereka akan ketinggalan karena nggak bisa ngikutin lagi. Kita akan kehilangan satu generasi sebetulnya, ya, dengan situasi yang baru ini. Oleh karena itu gereja-gereja juga bisa menolong dengan menyediakan gawai atau bisa memberikan semacam bantuan-bantuan untuk membeli pulsa misalnya. Kan gitu ya, karena sekarang orang banyak sekali membutuhkan pulsa ya supaya dia bisa tetap mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah atau di kampusnya. Saya juga dengar bahwa kita udah tahu semua bahwa vaksin itu sudah datang ke Indonesia. Saya tidak tahu siapa saja yang bisa membelinya atau gratiskah seperti yang terjadi di Brasil di mana semua orang dikasih gratis. Tapi mungkin ada yang terpaksa harus membeli dan nggak semua orang bisa membelinya. Mungkin juga kita perlu juga saling membantu di dalam penyediaan vaksin, terutama kepada mereka-mereka yang tidak mampu membelinya, kan gitu ya. Kita bisa saling tolong menolong, topang menopang. Kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan itu, kalau yang kena umat lain yang bukan umat kita pun dia akan efeknya ke kita juga. Oleh karena itu sekarang tidak lagi bisa berpikir dalam konteks untuk kelompok-kelompoknya saja atau untuk keluarga-keluarganya saja, tetapi kita berpikir gimana juga penyediaan vaksin untuk semuanya supaya memang semuanya juga bisa menikmati kebahagiaan bersama. Sebetulnya ini momentum yang sangat bagus untuk membangun solidaritas bersama. Ini momentum yang sangat bagus di mana kita diingatkan tidak ada jalan lain kecuali kita harus hidup di dalam situasi di mana kita menjadi saudara bagi sesama. Senasib sepenanggungan. Jadi kalau sekarang di dalam konteks ini Yesus suka bilang, lihat saudaramu, bantu mereka, ada yang miskin, ada yang kehilangan pakaian, tidak punya pakaian, ada yang tidak punya makanan, ada yang tidak punya minuman. Ini sekarang waktunya. Mungkin tidak punya pulsa, tidak punya gawai, tidak punya vaksin, dan ini konteks baru sekarang di mana kita harus tolong. Berarti program-program pelayanan gereja betul-betul harus dilakukan semacam reorientasi yang radikal. Betul. Seluruh energi dikerahkan untuk pelayanan terhadap dan bagaimana menghadapi baik COVID-19 maupun dampak-dampak yang ditimbulkan. Yeah. Nah, kalau ini menjadi normal, misalkan kan ada halangan nih Pak Berti. Halangan kan tadi karena situasi COVID-19 kita kan tidak bisa berkumpul.
Tidak ada touching dengan langsung, maksudnya dengan umat begitu ya. Nah, bagaimana gereja menghidupi hal ini, melakukan baik percakapan-percakapan pastoral atau pemberian bantuan yang barangkali juga gereja mengalami kekurangan penerimaan juga sekarang karena umat sendiri juga mengalami persoalan dalam hal ekonomi ya. Tadi Bapak Ari bilang solidaritas digalang, tetapi bagaimana gereja merespons perubahan yang bakal jadi kalau terus-menerus kita nggak bisa berkebaktian, misalnya nggak ada perjumpaan dengan umat. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pasti kalau tidak atau kurangnya perjumpaan itu bisa mengurangi keakraban ya, rasa memiliki terhadap gerejanya sendiri. Oleh karena itu sebetulnya di tengah-tengah situasi yang terbatas ini kita harus memanfaatkan gawai kita. Kita tetap harus bisa berkomunikasi melalui misalnya menelpon atau mengirim WA kepada anggota-anggota jemaat kita. Mungkin isinya renungan atau isinya joke, terserah apapun, tapi yang ada itu ya, ada relasi kontak terus menerus, timbal balik ya. Betul, sehingga orang merasa diperhatikan. Misalnya saya pernah mengontak salah satu anggota jemaat saya, apa kabar, gimana dan sebagainya. Dia langsung bilang, aduh, saya itu pantas tadi malam saya mimpinya enak, belum pernah saya berpikir akan disapa begini oleh pendeta Pati misalnya. Itu telepon-telepon kayak gitu, hal-hal kecil sebetulnya, atau WA yang hal kecil. Pada saat sekarang ini itu bukan cuma sekedar perhatian tetapi penghargaan. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dicintai, mereka merasa dihormati, mereka merasa menjadi bagian dari keluarga besar gereja, kan gitu. Oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dilakukan. Jadi untuk para gembala atau majelis jangan cuma diam di rumah aja. Maksudnya diam di rumah terus tidak do nothing. Tapi WA-in lah anggota jemaat atau sapalah mereka untuk mungkin sekarang 1 menit 2 menit video call kalau bisa dilakukan rame-rame. Biasanya di GKI Maulana Yusuf itu habis kebaktian kita adakan video call dengan siapa saja boleh masuk, dan yang ngikutin bukan cuma anggota jemaat tapi juga mantan-mantan anggota jemaat dari berbagai negara pun, dari berbagai daerah ikut juga nimbrung di situ. Ngomong apa saja yang kosong-kosong juga nggak apa-apa, yang penting ketawa, seneng, saling menukar informasi dengan segala macam. Jadi ini hal-hal keakraban itu bisa dibangun melalui yang kayak beginian. Jadi gereja berkonsentrasi sebenarnya melakukan pelayanan online dengan media-media itu yang sifatnya ada kontak langsung, yang ada komunikasi timbal balik. Tadi kan yang dari Amerika jemaat, mereka ngomong apa tapi mereka ngomong ke kita kan. Kalau seperti acara kita ini kan nggak ngomong Pak Berti. Ya kita siarkan, lalu kalau misalnya ada umat kita yang mendengarkan kita ini nggak bisa langsung ngomong dengan kita. Tetapi tadi kalau WA atau video call atau Google Meeting, Zoom, itu akan mensubstitusi paling tidak perlawatan, percakapan, pertemuan di gereja. Jadi itu yang Anda maksudkan bahwa gereja konsentrasi pada tetap membuat kontak, komunikasi dengan umat, langsung dengan umat. Ya, jadi memang kita harus akui bahwa sekarang kita udah memasuki era yang namanya Digicom, digital community. Jadi kita harus menggunakan yang kita punya gawai ini, peralatan-peralatan teknologi untuk membangun komunitas itu. Ya, secara digital, baik melalui WA, melalui Zoom, melalui apapun. Pokoknya orang merasa di-touch, orang merasa diperhatikan, orang merasa dicintai, orang merasa dihargai. Ini sesuatu yang penting. Dan kalau memang mereka tidak memilikinya itu, misalnya kita bisa saling nolong topang menopang. Mungkin ada yang nggak kepake lagi, kasih pinjam atau kasih dan sebagainya, supaya semua orang bisa ikut berpartisipasi di situ. Mungkin bisa diajarin kayak dulu untuk hal-hal yang paling sederhana. Untuk WA kan sekarang bisa ngomong WA dengan beberapa orang, kan gitu ya. Itu hal-hal kecil itu udah harus dilakukan sebetulnya di dalam konteks sekarang, nggak sekedar ibadah saja, karena orang justru sekarang banyak sekali mereka yang punya persoalan, yang punya masalah, yang tidak tahu mau kemana, mau hubungi siapa dan sebagainya.
Dan di situ saat-saat seperti inilah sebetulnya kita harus betul-betul bisa menggunakan teknologi ini dengan untuk sangat menyapa, baik. untuk langsung menyapa umat. Betul. Nah, kan ada begitu banyak yang mesti dikerjakan gereja atau agama-agama untuk merespons baik COVID-19 maupun dampaknya pada kehidupan umat. Kalau harus ada prioritas 1, 2, 3 ini Pak Berti, apa saja yang ada banyak hal, tapi kalau ini nggak dikerjakan rasanya yang lain-lain ini akan tidak efektif untuk dilakukan. Menurut saya satu hal yang paling penting di dalam konteks yang sekarang ini adalah pertama solidaritas kita. Itu yang utamanya. Paling utama solidaritas antar sesama manusia, karena toh sekali lagi kita semua menghadapi persoalan ini bersama-sama. Berada di bumi yang sama, Betul. di tempat yang sama, di mana virus ini sedang menghantam kita bersama. Okay. Oleh karena itu sekaranglah saatnya solidaritas dibangun, tetapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah justru harus menguatkan solidaritas itu. Ya, dengan memberikan atau menolong supaya saling membantu para pejabat, jangan korupsi lah dengan kondisi begini kita lagi susah-susah kan gitu ya. Marilah kita saling menolong, topang menopang, karena kita semua sedang terancam dan orang betul-betul lagi frustrasi habis-habisan. Ya, jangan sampai hak orang itu yang lagi frustrasi kita ambil lagi, kan gitu ya. Jadi solidaritas yang bukan cuma antar manusia, tetapi solidaritas yang menjangkau ekologi kita, ya, bumi ini. Solidaritas yang diorganize berarti ya Pak? Betul, di mana kita sekarang harus lebih menghargai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hutan-hutan kita, karena sekali lagi ketika itu semua ditebang, binatang-binatang dibunuh hanya cuma untuk pajangan saja, bukan untuk makan, tapi untuk pajangan kadang-kadang kan gitu ya, karena egoisme manusia. Efeknya ada begitu banyak jutaan virus-virus yang ada di sekitar kita yang tidak punya induk, yang satu saat akan menyerang kita. Yes, sekali lagi saya katakan bahwa kalau cara hidup kita salah, maka yang terjadi musuh terbesar kita ini bukan nuklir, tetapi justru virus yang nggak kelihatan ini. Itu yang akan menghancurkan kehidupan. Betul. Baik Pak Berti, sangat menarik percakapan kita tentang bagaimana hidup normal di masa normal baru ini, dan saya percaya ini memberi banyak manfaat bagi gereja maupun bagi umat. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada semacam pesan khusus, pesan pastoral kepada persahabat EKB GKI TV berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Berti. Saudara-saudara pemirsa di rumah, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita menghadapi kehidupan new normal atau normal baru. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini memang kita harus membangun solidaritas dengan siapapun, saling tolong-menolong, saling topang-menopang, dan bukan cuma solidaritas antar sesama manusia, tetapi bahkan kita harus membangun solidaritas dengan alam raya ini. Kita harus membangun satu kehidupan yang saling mengisi dan saling melengkapi, saling merawat dan saling memelihara. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi new normal ini, tidak ada gunanya kita mengeluh, mengisi kehidupan dengan keluh kesah, kemarahan, tidak ada gunanya. Sebaiknya justru kita harus menghadapi dengan kreatif dan pakailah waktu untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Karena pada saat seperti itu, kita justru akan mengalami kebahagiaan. Terima kasih Pak Berti. Saya percaya percakapan kita sekali lagi menjadi berkat bagi banyak orang yang mengikuti acara ini. Dan sahabat JKB GKI TV, terima kasih kebersamaan kita pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, komentar-komentar, silakan dikirimkan kepada kami melalui 0812 8188 9191. Saya ulangi, 0812 8188 9191. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.